Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan catatan praktik menanam kangkung dan cabai rawit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanur Hamzah Muzaki dengan NPM 1501042000034. Pertama-tama, saya mempersiapkan alat dan bahan tanam. Untuk media tanam, saya menggunakan campuran tanah, arang sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Untuk benih, saya menggunakan benih kangkung unggul yang dibeli dari toko sarana produksi tanaman. Dengan demikian, benih ini tersertifikasi yang dijamin keunggulannya. Nah, untuk benih cabai rawit, saya mengambil dari dapur bekas memasak ibu, sehingga tidak terjamin keunggulannya karena belum tersertifikasi. Pembelian bahan tanam ini dilakukan pada Sabtu 3 Oktober 2020. Untuk rancangan anggaran biaya tanam, yang pertama, benih unggul kangkung, saya membelinya 1 bungkus, harga satuannya 15.000. Untuk tanah, saya membeli 2 bungkus, harga satuannya 6.000. Untuk pupuk kandang, saya membelinya 2 karung, harga satuannya 6.000. Untuk sekam bakar, saya membelinya 2 karung juga, harga satuannya 6.000. Nah, totalnya adalah Rp51.000. Selanjutnya, proses tumbuh dan berkembang. Awal penanaman ini dilakukan pada Minggu 4 Oktober 2020. Nah, bisa kita lihat, saya memasukkan benih kangkung di dalam pot. Dalam 1 pot itu saya memasukkannya 5 benih. Nah, ini benih cabai dikarenakan waktu itu saya belum memiliki tresemmai, sehingga untuk media penyemaian saya lakukan di dalam pot. Selanjutnya, pada hari keempat setelah tanam, benih kangkung sudah mulai berkecambah, namun benih cabai belum. Nah, benih cabai baru mulai berkecambah pada hari ke-7 setelah tanam dan mulai muncul setinggi 1 cm dan baru ada 2 helai daun. Pada hari ke-10 setelah tanam, benih kangkung sudah setinggi 10 cm. Nah, di sini ada perbedaan. Benih kangkung itu tumbuhnya cepat dibanding benih cabai rawit. Nah, selanjutnya, pada hari ke-35 setelah tanam, benih cabai sudah memiliki 4 helai daun. Kemudian dipindah tanam ke polybag. Nah, untuk benih kangkung, pada hari ke-35 setelah tanam, sudah setinggi 33 cm. Nah, pada hari ke-43 setelah tanam, benih kangkung dan cabai diberikan perlakuan yang sama dengan diberikan pupuk organik cair yang tidak difermentasi dahulu. Setelah pemupukan dengan pupuk organik cair, ada perbedaan dalam pertumbuhan tanaman kangkung dan cabai rawit. Pada hari ke-56 setelah tanam, tanaman kangkung cenderung sehat dan semakin besar. Namun ada sedikit perbedaan. Tanaman yang pertama tumbuhnya 50 cm tingginya. Tanaman yang kedua tingginya 59 cm. Tanaman yang ketiga tingginya 63 cm. Nah, di sini ada perbedaan tinggi, namun ada persamaan, yaitu banyak yang
tumbuhnya itu tidak lurus tapi bengkok-bengkok. Nah, ini seperti ini terlihat. Nah, untuk cabai rawit pada hari ke-56 setelah tanam, 2 dari 3 tanaman cabai rawit tumbuhnya kurang optimal. Nah, mari kita lihat. Di tanaman yang pertama memiliki 8 helai daun, ini cenderung sehat, tingginya 4 cm. Nah, untuk tanaman yang kedua, ini terlihat ada daun yang gugur, hanya memiliki 3 helai daun, tapi tingginya ini sekitar 5 cm. Nah, ini tanaman yang ketiga juga sama, terlihat ada daun berguguran, agak kurang optimal pertumbuhannya, hanya memiliki 4 helai daun. Nah, disinilah setelah diberikan pupuk organik cair, mungkin karena nutrisinya kurang tepat, karena pupuk organik cair yang tadi terbuat dari kulit mangga dan kulit pisang yang di blender, yang dihaluskan tanpa fermentasi, mungkin kandungannya lebih sedikit nitrogen dan lebih banyak ke nutrisi yang lain seperti fosfor dan kalium, sehingga kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yaitu nitrogen yang sedikit, sehingga tumbuh tingginya kurang optimal. Nah, kendalanya, kondisi fisik tanaman kangkung banyak yang bengkok, tidak tumbuh lurus. Yang kedua, karena memakai benih cabai yang tidak tersertifikasi, tanaman cenderung kontak kecil. Yang ketiga, 2 dari 3 tanaman cabai tumbuhnya kurang optimal, daunnya berguguran. Selanjutnya, semua tanaman diperlakukan sama dalam hal pemupukan, sehingga tidak ada kontrol, sehingga tidak bisa dibedakan bagaimana tanaman yang tidak dipupuk, bagaimana tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, bagaimana dengan tumbuh tanaman yang dipupuk dengan pupuk organik. Nah, tidak ada kontrol, itulah kendalanya. Nah, kesimpulannya, hendaknya menggunakan benih yang sudah tersertifikasi, karena jika tidak, maka kita tidak akan mengetahui kualitas benih tersebut. Gunakanlah pupuk secara tepat guna. Berikan pupuk sesuai kebutuhan nutrisi tanaman. Seperti jika dalam masa pertumbuhan tanaman berikan nitrogen. Nah, dalam masa pembuahan tanaman diberikan pupuk fosfor dan kalium. Nah, begitulah pemberian pupuk tepat guna agar tanaman tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya, harus disiplin dalam menyiram tanaman, karena jika kekeringan, tanaman akan stres dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.